Oke guys, welcome back to my channel di channel Alvarez 26. Nah guys, jadi di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera yang namanya itu adalah Brica B Pro 5 Alpha Edition 4K Mark IIs. Nah jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu kamera B Pro 5, jadi jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Alvarez 26 teman-teman. Dan jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu kamera B Pro 5 teman-teman ya. Nah guys, jadi ini dia untuk boxnya ya. Kita bakalan mereview terlebih dahulu dari boxnya, kemudian baru di barangnya teman-teman ya, atau di kameranya. Nah jadi di sini di bagian pertama tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini ada untuk harganya ya, yaitu di 1.290.000-an. Jadi lumayan juga untuk harganya. Di sini terdapat dua foto seperti ini ya. Ini dimana kamera ini layak digunakan di tempat-tempat yang seperti ini ya. Misalnya seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di lautan seperti ini. Kameranya sangat support di tempat-tempat yang seperti ini karena namanya juga bisa disebut action cam ya teman, atau kamera aksi seperti itu. Dan kita juga tidak perlu atau tidak usah ketakutan lagi kamera kita lecet karena terbentur batu ataupun sampai terkena air ya, karena kita sudah mendapatkan semacam casing waterproof gitu teman. Jadi itu berguna atau berfungsi untuk melindungi si kamera B Pro nya. Kemudian di sini juga tertulis B Pro 5 Alpha Edition Mark IIs teman-teman. Kemudian di sini ada 4K 30 fps dan 2.7K 30 fps untuk di bagian resolusi videonya. Nah di sini juga untuk bagian fotonya itu 16 megapiksel 10 fps burst. Kemudian juga di bawahnya ada control view share. Nah di sini memungkinkan kita untuk mengaitkan ke ponsel kita dan lalu ke smartphone kita ya, untuk si wifi-nya ini. Kemudian lanjut ke bagian sini. Di sini 4K untuk resolusinya. Kemudian ada dual LCD screen untuk front and back-nya, terdapat belakangnya. Dan juga di sini untuk eksternal mikrofonnya juga ada untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di sini ada true color-nya juga, dan di sini untuk 40mm ini yaitu 40 meter, dimana kita dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproof itu ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian depannya sini sudah. Kemudian kita lanjut ke bagian samping sini. Di sini tertulis action, record, save, dan share teman-teman. Seperti itu ya untuk bagian atasnya. Kemudian sini juga terdapat dua foto seperti ini, yaitu berselancar di salju seperti ini dan juga di ombak gini ya teman-teman. Dan di sini untuk kameranya support di tempat-tempat yang lumayan ekstrim seperti ini. Dan di bawahnya sini terdapat inside the box-nya. Yang pertama kita mendapatkan satu unit kamera B Pro 5-nya teman-teman. Sudah pasti karena kita emang membeli B Pro-nya, yang pastinya kita mendapatkan satu unit B Pro 5. Kemudian di sini ada waterproof casing. Nah untuk waterproof casing ini dapat melindungi si B Pro-nya ya. Tinggal kita masukkan ke dalam sini. Kemudian di sini ada handlebar mount-nya teman. Kemudian ada quick release mounting dan juga tripod mounting-nya. Nah untuk tripod mounting ini dapat kita gunakan untuk si waterproof casing-nya ini teman ya, untuk dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk tripod mounting ini bentuknya itu dia berbentuk tongkat ya, lumayan panjang untuk pegangan seperti ini ya teman. Kemudian di sini ada 3 unit of 5-volt arms, dan di sini juga ada charger unit. Nah untuk charger unit ini yaitu berfungsi untuk mencharging ulang si baterainya teman ya, ketika sudah mulai drop. Kemudian di sini ada base mount with adhesive, dan juga di sini ada Li-ion baterainya teman. Nah untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi lumayan untuk jangka waktu yang lumayan panjang untuk bertahan baterainya ya. Kemudian di sini ada open back casing. Nah untuk open back casing ini adalah cadangan dari open back casing si waterproofnya teman-teman.
semisal open back casing dari waterproofnya ini pecah, kita bisa menggunakan penggantinya ini seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga mendapatkan USB kabel. Nah, USB kabel ini sendiri dapat kita gunakan untuk mencharging ulang si baterainya teman-teman ya. Dan tidak hanya kita gunakan untuk mencharging baterai, kita juga dapat mengkoneksikan ini ke perangkat seperti laptop dan komputer kita teman-teman ya. Nah, ketika sudah dikoneksikan, nanti kita di sana bakalan bisa memilih foto mana yang dihapus dan juga mana yang akan disimpan teman-teman ya, atau digunakan. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk strapsnya ini dia berfungsi sebagai pegangan di jari kita teman-teman, di jari kita. Kemudian di sini terdapat eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di sini ada extender for external mikrofon ya teman-teman. Dan di sini juga ada skeleton casingnya. Kemudian kita lanjut ke bagian spesifikasinya di bagian belakang sini ya. Nah, untuk spesifikasinya pertama di sini ada sensor yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman ya. Kemudian untuk di bagian bawahnya sini terdapat video, yaitu untuk resolusinya ada MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah, jadi semakin semakin besar resolusi yang kita gunakan atau semakin HD resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar juga penyimpanan yang cepat dihabiskan teman-teman, seperti itu ya untuk di bagian resolusi videonya. Kemudian bagian bawah sini terdapat foto. Nah, untuk formatnya itu adalah format JPEG teman-teman. Kemudian di sini ada pilihannya 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Kemudian di sini untuk lensanya yaitu fixed focusnya itu f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini untuk wide angle lensnya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi buat kalian yang pecinta panorama banget anaknya, kalian dapat banget menggunakan satu buah Bipro ini teman-teman ya. Kemudian di sini LCD screen-nya yaitu untuk bagian depannya itu ada frontnya 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian untuk bagian belakangnya 2 inci LTPS LCD teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk portnya itu ada 4 ports. Yang pertama kita ada USB port. Portnya itu satu ya teman-teman, yaitu untuk mencharging si baterainya teman ya. Kita ada USB juga di sini, ada HDMI-nya, portnya juga satu. Kemudian di sini untuk mikrofonnya yang berukuran 2,5 mm, yaitu portnya juga ada satu teman ya, berbentuk bundar. Dan untuk microscardnya atau memori cardnya itu yaitu slotnya juga ada satu. Nah, di sini terdapat 4 port ya teman-teman. Jadi di masing-masing mendapatkan 4 port ya teman-teman. Kemudian sini untuk connectionnya, di sini tertulis WiFi 802.11 BGN teman-teman. Kemudian range up to-nya 25 m kuadrat seperti itu. Kemudian di sini untuk storage-nya atau penyimpanannya itu sampai 64 GB teman-teman. Jadi ini memadai lah untuk resolusi yang seperti 4K gini ya, karena penyimpanannya lumayan besar juga. Kemudian di sini untuk baterainya 1000 mAh rechargeable ion baterai teman-teman. Dan untuk selanjutnya di sini untuk dimension yaitu unit only 60 x 41 x 22 mm teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk weight-nya, di sini unit only 65 gram teman-teman. Kemudian di sini waterproof-nya itu up to 40 meter deep. Kita dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kemudian di sini untuk burst-nya up to 10 foto per shoot 16 megapiksel teman-teman. Jadi kita bisa banget menggunakan foto mode burst untuk mengambil satu jepretan saja dengan langsung kita mendapatkan 10 foto dengan berganti-ganti gaya.
Kemudian sini time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 step value, teman-teman. Kemudian sini loop record-nya itu off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record ini batas perekamannya sampai 5 menit saja. Nah, ketika kita sudah merekam kemudian sudah mencapai 5 menit, dia bakalan mati sendiri, teman-teman, untuk perekamannya. Seperti itu ya. Udah, kita lanjut di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya itu namanya adalah Vipro 5 dan ada logo A seperti ini. Dan di sini juga App Store, kita bisa download di App Store dan juga di Google Play Store. Oke, seperti itu ya. Di sini juga terdapat ketika kameranya berada di dalam casing waterproof. Nah, untuk kameranya itu sendiri bentuknya seperti ini, teman. Saya singkirkan boxnya dulu. Jadi ini bentuknya kecil banget dan ini memiliki kelebihan juga dapat dibawa kemana-mana, teman. Jadi sangat mudah ya. Dan kamera ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Vipro Mark 2S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Nah, jadi dengan resolusi yang sebesar itu kita juga harus menggunakan memory card yang lumayan besar juga, karena semakin besar resolusi yang kita gunakan, semakin besar juga ruang penyimpanan kita yang cepat dihabiskan. Kemudian di sini ada juga untuk dual LCD screen-nya, yaitu memiliki layar LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Kemudian bagian sini terdapat mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon, berfungsi untuk mempermudah dan menjadikan perekaman suara videonya, teman. Tidak hanya untuk mikrofon port, di sini juga terdapat USB, HDMI dan juga untuk microscard-nya, teman ya. Dan juga kita bisa control view and share with wifi. Di sini kita bisa mengkoneksikan dengan handphone kita dengan cara mendownload aplikasinya. Dan juga ada foto mode burst shot yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan, teman-teman. Nah, jadi sudah sangat canggih banget. Dan di sini kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof-nya, teman-teman ya. Di sini terbuat dari plastik dan ada kunciannya juga di bagian atas ini. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Dan juga kita dapat kita buka seperti ini. Di sini juga ada bulat-bulat seperti ini yang dimana ini spons ya, teman. Ini bertujuan untuk penyangga si Vipro-nya ketika sudah berada di dalam sini, teman-teman. Nah, seperti itu ya, ketika Vipro-nya sudah masuk ke dalam sini. Dan untuk selanjutnya kita tutup. Nah, di bagian penutup sini juga terdapat sebuah karet berwarna putih seperti ini. Ini dapat kita gunakan untuk mendorong udara masuk seperti ini dan kita dapat menguncinya seperti ini. Dan jika sudah dikunci maka ini bakalan tidak ada air yang bisa masuk ketika kita menggunakan ini dalam penyelaman, teman-teman ya. Dan di sini juga ada 4 tombol ya menyesuaikan si Vipro-nya. Kita buka lagi. Dan menyesuaikan 4 tombol seperti yang ada di Vipro-nya ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Dan untuk di bagian kameranya sini juga terdapat untuk di bagian lensanya ya. Nah, jadi untuk kecekungan lensanya itu sampai 170 derajat, teman-teman. Jadi ini bisa banget buat kalian pecinta panorama seperti itu ya, untuk menggunakan kamera Vipro ini untuk hunting seperti itu ya, untuk berfoto-foto. Dan kemudian di sini untuk baterainya juga kita mendapatkan baterai seperti ini yang namanya adalah Li-ion baterai, teman-teman. Seperti itu ya. Dan ini bisa banget kita charging ulang lagi ketika sudah mulai drop. Kita masukkan lagi ya. Dan di sini juga untuk bodinya itu ada serat-seratnya seperti ini. Bisa kalian lihat.
Dan kita bakalan masukkan lagi ke dalam sini, teman. Nah, di sini kita juga mendapatkan sebuah tongkat seperti ini ya. Ini tongkatnya dan ini ada strapsnya juga untuk bagian sini. Nah, untuk straps ini bisa kita copot seperti ini. Ini terbuat dari kain ya, teman. Dan ini bisa kita gunakan untuk pegangan di bagian jari kita. Dan di bagian atas sini juga terdapat sebuah spons, dimana ini berfungsi untuk ketika kita tangannya basah ataupun berkeringat tidak licin ketika dipegang ke sini. Dan di sini juga terdapat besi seperti ini. Dan kita bisa masukkan ini ke tripod mountingnya dan tinggal kita eratkan seperti ini, teman. Nah, hasil Bipro-nya bakalan seperti ini ketika sudah dimasukkan di tongkatnya, dan kamera ini siap digunakan untuk merekam video. Dan untuk harganya itu ingat di 1.290.000. Dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini, teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk boxnya ya. Kita bakalan mereview terlebih dahulu dari boxnya, kemudian baru di barangnya, teman ya, atau di kameranya. Nah, jadi di sini di bagian pertama tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini ada untuk harganya ya, yaitu di 1.290.000-an. Jadi lumayan juga untuk harganya. Di sini terdapat dua foto seperti ini ya. Ini dimana kamera ini layak digunakan di tempat-tempat yang seperti ini ya. Misalnya seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di lautan seperti ini. Kameranya sangat support di tempat-tempat yang seperti ini karena namanya juga bisa disebut action cam ya, teman, atau kamera aksi seperti itu. Dan kita juga tidak perlu atau tidak usah ketakutan lagi kamera kita lecet karena terbentur batu ataupun sampai terkena air ya, karena kita sudah mendapatkan semacam casing waterproof gitu, teman. Jadi itu berguna atau berfungsi untuk melindungi si kamera Bipro-nya. Kemudian di sini juga tertulis Bipro 5 Alpha Edition Mark II, teman-teman. Kemudian di sini ada 4K 30 fps dan 2.7K 30 fps untuk di bagian resolusi videonya. Nah, di sini juga untuk bagian fotonya itu 16 megapiksel 10 fps burst. Kemudian juga di bawahnya ada control view share, teman. Nah, di sini memungkinkan kita untuk mengaitkan ke ponsel kita dan lalu ke smartphone kita ya, untuk si wifi-nya ini. Kemudian lanjut ke bagian sini. Di sini 4K untuk resolusinya. Kemudian ada dual LCD screen untuk front and back-nya, terdapat belakangnya. Dan juga di sini untuk eksternal mikrofonnya juga ada untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di sini ada true color-nya juga, dan di sini untuk 40mm ini yaitu 40 meter, dimana kita dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproof itu ya, teman-teman. Oke, untuk bagian depannya sini sudah. Kemudian kita lanjut ke bagian samping sini. Di sini tertulis action, record, save dan share, teman-teman. Seperti itu ya untuk bagian atasnya. Kemudian di sini juga terdapat dua foto seperti ini, yaitu berselancar di salju seperti ini dan juga di ombak ini ya, teman. Dan di sini untuk kameranya support di tempat-tempat yang lumayan ekstrim seperti ini. Dan di bawahnya sini terdapat inside the box-nya. Yang pertama kita mendapatkan satu unit kamera Bipro 5-nya, teman. Sudah pasti karena kita emang membeli Bipro-nya, yang pastinya kita mendapatkan satu unit Bipro 5. Kemudian di sini ada waterproof casing. Nah, untuk waterproof casing ini dapat melindungi si Bipro-nya ya. Tinggal kita masukkan ke dalam sini. Kemudian di sini ada handlebar mount-nya, teman. Kemudian ada quick release mounting dan juga tripod mountingnya. Nah, untuk tripod mounting ini dapat kita gunakan untuk si waterproof casingnya ini, teman ya, untuk dimasukkan ke dalam sini seperti itu ya. Kemudian di sini untuk tripod mounting ini bentuknya itu dia berbentuk tongkat ya, lumayan panjang untuk pegangan seperti ini ya, teman.
Kemudian di sini ada 3 unit of 5 volt amps dan di sini juga ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini yaitu berfungsi untuk mencharging ulang si baterainya ya ketika sudah mulai drop. Kemudian di sini ada base mount with adhesive dan juga di sini ada Li-ion baterainya teman-teman. Nah, untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi lumayan untuk jangka waktu yang lumayan panjang untuk bertahan baterainya ya. Kemudian di sini ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini adalah cadangan dari open back casing si waterproofnya teman-teman. Semisal open back casing dari waterproofnya ini pecah, kita bisa menggunakan penggantinya ini. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga mendapatkan USB kabel. Nah, USB kabel ini sendiri dapat kita gunakan untuk mencharging ulang si baterainya teman-teman ya. Dan tidak hanya kita gunakan untuk mencharging baterai, kita juga dapat mengkoneksikan ini ke perangkat seperti laptop dan komputer kita teman-teman ya. Nah, ketika sudah dikoneksikan, nanti kita di sana bakalan bisa memilih foto mana yang dihapus dan juga mana yang akan disimpan teman-teman ya atau digunakan. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk strapsnya ini dia berfungsi sebagai pegangan di jari kita teman-teman. Di jari kita. Kemudian di sini terdapat eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di sini ada extender for external mikrofon ya teman-teman. Dan di sini juga ada skeleton casingnya. Kemudian kita lanjut ke bagian spesifikasinya di bagian belakang sini ya. Nah, untuk spesifikasinya pertama di sini ada sensor yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman ya. Kemudian untuk di bagian bawahnya sini terdapat video yaitu untuk resolusinya ada MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Nah, jadi semakin semakin besar resolusi yang kita gunakan atau semakin HD resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar juga penyimpanan yang cepat dihabiskan teman-teman. Seperti itu ya untuk di bagian resolusi videonya. Kemudian bagian bawah sini terdapat foto. Nah, untuk formatnya itu adalah format JPEG teman-teman. Kemudian di sini ada pilihannya 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Kemudian di sini untuk lensanya yaitu fixed focus yaitu f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini untuk wide angle lensnya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi buat kalian yang pecinta panorama banget anaknya, kalian dapat banget menggunakan satu buah Bipro ini teman-teman ya. Kemudian di sini LCD screen-nya yaitu untuk bagian depannya itu untuk frontnya 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian untuk bagian belakangnya 2 inci LTPS LCD teman-teman. Nah, seperti dia. Kemudian di sini untuk portnya itu ada 4 ports. Yang pertama kita ada USB port. Portnya itu satu ya teman-teman. Yaitu untuk mencharging si baterainya teman ya. Kita ada USB juga. Di sini ada HDMI-nya, portnya juga satu. Kemudian di sini untuk mikrofonnya yang berukuran 2,5 mm yaitu portnya juga ada satu teman ya, berbentuk bundar. Dan untuk microSD card-nya atau memory card-nya itu yaitu slotnya juga ada satu. Nah, di sini terdapat 4 port ya teman-teman. Jadi masing-masing mendapatkan 4 port ya teman-teman. Kemudian sini untuk connection-nya di sini tertulis WiFi 802.11 BGN ya teman-teman. Kemudian range up to-nya 25 m² seperti itu. Kemudian di sini untuk storage-nya atau penyimpanannya itu sampai 64 GB teman-teman. Jadi ini memadai lah untuk resolusi yang seperti 4K ini ya, karena penyimpanannya lumayan besar juga. Kemudian di sini untuk baterainya 1000 mAh, reachable Li-ion baterai teman-teman.
Dan untuk selanjutnya di sini untuk dimension yaitu unit only 60 kali 41 kali 22 mm teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk weight-nya di sini unit only 65 gram teman-teman. Kemudian di sini waterproof-nya itu up to 40 meter deep. Kita dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kemudian di sini untuk burst-nya up to 10 foto per shoot 16 megapiksel teman-teman. Jadi kita bisa banget menggunakan foto mode burst untuk mengambil satu jepretan saja dengan langsung kita mendapatkan 10 foto dengan berganti-ganti gaya. Kemudian di sini time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0, width 0.33 state value teman-teman. Kemudian di sini loop record-nya itu off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record ini batas perekamannya sampai 5 menit saja. Nah, ketika kita sudah merekam kemudian sudah mencapai 5 menit, dia bakalan mati sendiri teman-teman untuk perekamannya. Seperti itu ya. Udah, kita lanjut di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya itu namanya adalah Vipro 5 dan ada logo A seperti ini. Dan di sini juga App Store, kita bisa download di App Store dan juga di Google Play Store. Oke, seperti itu ya. Di sini juga terdapat ketika kameranya berada di dalam casing waterproof. Nah, untuk kameranya itu sendiri bentuknya seperti ini teman. Saya singkirkan boxnya dulu. Jadi ini bentuknya kecil banget dan ini memiliki kelebihan juga dapat dibawa kemana-mana teman. Jadi sangat mudah ya. Dan kamera ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Vipro Max US ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi dengan resolusi yang sebesar itu kita juga harus menggunakan memory card yang lumayan besar juga, karena semakin besar resolusi yang kita gunakan semakin besar juga ruang penyimpanan kita yang cepat dihabiskan. Kemudian di sini ada juga untuk dual LCD screen-nya yaitu memiliki layar LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Kemudian bagian sini terdapat mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon, berfungsi untuk mempermudah dan menjadikan perekaman suara videonya teman. Tidak hanya untuk mikrofon port, di sini juga terdapat USB, HDMI dan juga untuk microscard-nya teman ya. Dan juga kita bisa control view and share with wifi. Di sini kita bisa mengkoneksikan dengan handphone kita dengan cara mendownload aplikasinya. Dan juga ada foto mode burst shot yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan teman-teman. Nah, jadi sudah sangat canggih banget. Dan di sini kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof-nya teman-teman ya. Di sini terbuat dari plastik dan ada kunciannya juga di bagian atas ini. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Dan juga kita dapat kita buka seperti ini. Di sini juga ada bulat-bulat seperti ini yang dimana ini spons ya teman. Ini bertujuan untuk penyangga si Vipro-nya ketika sudah berada di dalam sini teman-teman. Nah, seperti itu ya, ketika Vipro-nya sudah masuk ke dalam sini. Dan untuk selanjutnya kita tutup. Nah, di bagian penutup sini juga terdapat sebuah karet berwarna putih seperti ini. Ini dapat kita gunakan untuk mendorong udara masuk seperti ini dan kita dapat menguncinya seperti ini. Dan jika sudah dikunci maka ini bakalan tidak ada air yang bisa masuk ketika kita menggunakan ini dalam penyelaman teman-teman ya. Dan di sini juga ada 4 tombol ya menyesuaikan si Vipro-nya. Kita buka lagi. Dan menyesuaikan 4 tombol seperti yang ada di Vipro-nya ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Dan untuk di bagian kameranya sini juga terdapat untuk di bagian lensanya ya. Nah, jadi untuk kecekungan lensanya itu sampai 170 derajat teman-teman.
Jadi ini bisa banget buat kalian pecinta panorama seperti itu ya, untuk menggunakan kamera Bipro ini untuk hunting seperti itu ya, untuk berfoto-foto. Dan kemudian di sini untuk baterainya juga kita mendapatkan baterai seperti ini yang namanya adalah Li ion baterai teman-teman, seperti itu ya. Dan ini bisa banget kita charging ulang lagi ketika sudah mulai drop, kita masukkan lagi ya. Dan di sini juga untuk bodinya itu ada serat-seratnya seperti ini, bisa kalian lihat. Dan kita bakalan masukkan lagi ke dalam sini teman. Nah di sini kita juga mendapatkan sebuah tongkat seperti ini ya. Ini tongkatnya dan ini ada strapsnya juga untuk bagian sini. Nah untuk straps ini bisa kita copot seperti ini. Ini terbuat dari kain ya teman-teman. Dan ini bisa kita gunakan untuk pegangan di bagian jari kita. Dan di bagian atas ini juga terdapat sebuah spons, dimana ini berfungsi untuk ketika kita tangannya basah ataupun berkeringat tidak licin ketika dipegang ke sini teman-teman. Dan di sini juga terdapat besi seperti ini. Dan kita bisa masukkan ini ke tripod mountingnya dan tinggal kita eratkan seperti ini teman-teman. Nah hasil Bipro-nya bakalan seperti ini ketika sudah dimasukkan di tongkatnya, dan kamera ini siap digunakan untuk merekam video. Dan untuk harganya itu ingat di 1.290.000. Dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk boxnya ya. Kita bakalan mereview terlebih dahulu dari boxnya, kemudian baru di barangnya teman ya, atau di kameranya. Nah jadi di sini di bagian pertama tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini ada untuk harganya ya, yaitu di 1.290.000-an. Jadi lumayan juga untuk harganya. Di sini terdapat dua foto seperti ini ya. Ini dimana kamera ini layak digunakan di tempat-tempat yang seperti ini ya. Misalnya seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di lautan seperti ini. Kameranya sangat support di tempat-tempat yang seperti ini karena namanya juga bisa disebut action cam ya teman, atau kamera aksi seperti itu. Dan kita juga tidak perlu atau tidak usah ketakutan lagi kamera kita lecet karena terbentur batu ataupun sampai terkena air ya, karena kita sudah mendapatkan semacam casing waterproof gitu teman. Jadi itu berguna atau berfungsi untuk melindungi si kamera Bipro-nya. Kemudian di sini juga tertulis Bipro 5 Alpha Edition Mark II teman-teman. Kemudian di sini ada 4K 30 fps dan 2.7K 30 fps untuk di bagian resolusi videonya. Nah di sini juga untuk bagian fotonya itu 16 megapiksel 10 fps burst. Kemudian juga di bawahnya ada control view share teman-teman. Nah di sini memungkinkan kita untuk mengaitkan ke ponsel kita dan lalu ke smartphone kita ya, untuk si wifi-nya ini. Kemudian lanjut ke bagian sini. Di sini 4K untuk resolusinya. Kemudian ada dual LCD screen untuk front and back-nya, depan belakang ya. Dan juga di sini untuk eksternal mikrofonnya juga ada untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di sini ada true color-nya juga, dan di sini untuk 40mm ini yaitu 40 meter, dimana kita dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproof itu ya teman-teman. Oke, untuk bagian depannya sini sudah. Kemudian kita lanjut ke bagian samping sini. Nah, di sini tertulis action, record, save dan share teman-teman. Seperti itu ya untuk bagian atasnya. Kemudian di sini juga terdapat dua foto seperti ini, yaitu berselancar di salju seperti ini dan juga di ombak gini ya teman-teman. Dan di sini untuk kameranya support di tempat-tempat yang lumayan ekstrim seperti ini. Dan di bawahnya sini terdapat inside the box-nya. Yang pertama kita mendapatkan satu unit kamera Bipro 5-nya teman-teman. Sudah pasti karena kita
emang membeli Bipro-nya, yang pastinya kita mendapatkan 1 unit Bipro 5. Kemudian di sini ada waterproof casing. Nah, untuk waterproof casing ini dapat melindungi si Bipro-nya ya. Tinggal kita masukkan ke dalam sini. Kemudian di sini ada handlebar mount-nya, teman. Kemudian ada quick release mounting dan juga tripod mountingnya. Nah, untuk tripod mounting ini dapat kita gunakan untuk si waterproof casingnya ini, teman ya, untuk dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk tripod mounting ini bentuknya itu dia berbentuk tongkat ya, lumayan panjang untuk pegangan seperti ini ya, teman. Kemudian di sini ada 3 unit of 5V arms dan di sini juga ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini yaitu berfungsi untuk mencharging ulang si baterainya, teman ya, ketika sudah mulai drop. Kemudian di sini ada base mount with adhesive dan juga di sini ada Li-ion baterainya, teman. Nah, untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman. Jadi lumayan untuk jangka waktu yang lumayan panjang untuk bertahan baterainya ya. Kemudian di sini ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini adalah cadangan dari open back casing si waterproofnya, teman. Semisal open back casing dari waterproofnya ini pecah, kita bisa menggunakan penggantinya ini. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga mendapatkan USB kabel. Nah, USB kabel ini sendiri dapat kita gunakan untuk mencharging ulang si baterainya, teman-teman ya. Dan tidak hanya kita gunakan untuk mencharging baterai, kita juga dapat mengkoneksikan ini ke perangkat seperti laptop dan komputer kita, teman-teman ya. Nah, ketika sudah dikoneksikan, nanti kita di sana bakalan bisa memilih foto mana yang dihapus dan juga mana yang akan disimpan, teman-teman ya, atau digunakan. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk strapsnya ini dia berfungsi sebagai pegangan di jari kita, teman-teman. Di jari kita. Kemudian di sini terdapat eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di sini ada extender for external mikrofon ya, teman. Dan di sini juga ada skeleton casingnya. Kemudian kita lanjut ke bagian spesifikasinya di bagian belakang sini ya. Nah, untuk spesifikasinya pertama di sini ada sensor yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor, teman-teman ya. Kemudian untuk di bagian bawahnya sini terdapat video yaitu untuk resolusinya ada MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah, jadi semakin semakin besar resolusi yang kita gunakan atau semakin HD resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar juga penyimpanan yang cepat dihabiskan, teman. Seperti itu ya untuk di bagian resolusi videonya. Kemudian bagian bawah sini terdapat foto. Nah, untuk formatnya itu adalah format JPEG, teman. Kemudian di sini ada pilihannya 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Kemudian di sini untuk lensanya yaitu fixed focus yaitu f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini untuk wide angle lensnya itu adalah 170 derajat, teman-teman. Jadi buat kalian yang pencinta panorama banget anaknya, kalian dapat banget menggunakan satu buah Bipro ini, teman ya. Kemudian di sini LCD screen-nya yaitu untuk bagian depannya itu ada frontnya 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian untuk bagian belakangnya 2 inci LTPS LCD, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk portnya itu ada 4 ports. Yang pertama kita ada USB port. Portnya itu satu ya, teman-teman. Yaitu untuk mencharging si baterainya, teman ya. Kita ada USB juga. Di sini ada HDMI-nya, portnya juga satu. Kemudian di sini untuk mikrofonnya yang berukuran 2,5 mm, yaitu portnya juga ada satu, teman ya, berbentuk bundar. Dan untuk microSD card-nya atau memori card-nya itu yaitu slotnya juga ada satu. Nah, di sini terdapat 4 port ya, teman. Jadi
Jadi masing-masing mendapatkan 4 port ya teman-teman. Kemudian sini untuk connectionnya, di sini tertulis WiFi 802.11 BGN ya teman. Kemudian range up to-nya 25 M kuadrat seperti itu. Kemudian di sini untuk storage-nya atau penyimpanannya itu sampai 64 GB teman-teman. Jadi ini memadai lah untuk resolusi yang seperti 4K ini ya, karena penyimpanannya lumayan besar juga. Kemudian sini untuk baterainya 1000 mAh, rechargeable ion baterai teman-teman. Dan untuk selanjutnya di sini untuk dimension yaitu unit only 60 x 41 x 22 mm teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk weight-nya, di sini unit only 65 gram teman-teman. Kemudian di sini waterproof-nya itu up to 40 meter deep. Kita dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kemudian di sini untuk burst-nya up to 10 foto per shoot 16 megapiksel teman-teman. Jadi kita bisa banget menggunakan foto mode burst untuk mengambil satu jepretan saja dengan langsung kita mendapatkan 10 foto dengan berganti-ganti gaya. Kemudian sini time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian sini exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 state value teman-teman. Kemudian sini loop record-nya itu off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record ini batas perekamannya sampai 5 menit saja. Nah, ketika kita sudah merekam kemudian sudah mencapai 5 menit, dia bakalan mati sendiri teman-teman untuk perekamannya. Seperti itu ya. Udah, kita lanjut di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya itu namanya adalah Vipro 5 dan ada logo A seperti ini. Dan di sini juga App Store, kita bisa download di App Store dan juga di Google Play Store seperti itu ya. Di sini juga terdapat ketika kameranya berada di dalam casing waterproof. Nah, untuk kameranya itu sendiri bentuknya seperti ini teman. Saya singkirkan boxnya dulu. Jadi ini bentuknya kecil banget dan ini memiliki kelebihan juga dapat dibawa kemana-mana teman. Jadi sangat mudah ya. Dan kamera ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Vipro Mark II S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi dengan resolusi yang sebesar itu kita juga harus menggunakan memory card yang lumayan besar juga, karena semakin besar resolusi yang kita gunakan semakin besar juga ruang penyimpanan kita yang cepat dihabiskan. Kemudian di sini ada juga untuk dual LCD screen-nya, yaitu memiliki layar LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Kemudian bagian sini terdapat mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon, berfungsi untuk mempermudah dan menjadikan perekaman suara videonya teman. Tidak hanya untuk mikrofon port, di sini juga terdapat USB, HDMI dan juga untuk microscard-nya teman ya. Dan juga kita bisa control view and share with wifi. Di sini kita bisa mengkoneksikan dengan handphone kita dengan cara mendownload aplikasinya. Dan juga ada foto mode burst shot yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan teman-teman. Nah, jadi sudah sangat canggih banget. Dan di sini kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof-nya teman-teman ya. Di sini terbuat dari plastik dan ada kunciannya juga di bagian atas ini. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Dan juga kita dapat kita buka seperti ini. Di sini juga ada bulat-bulat seperti ini yang dimana ini spons ya teman. Ini bertujuan untuk penyangga si Vipro-nya ketika sudah berada di dalam sini teman-teman. Nah, seperti itu ya, ketika Vipro-nya sudah masuk ke dalam sini. Dan untuk selanjutnya kita tutup. Nah, di bagian penutup sini juga terdapat sebuah karet berwarna putih seperti ini
Ini dapat kita gunakan untuk mendorong udara masuk seperti ini, dan kita dapat menguncinya seperti ini. Dan jika sudah dikunci, maka ini bakalan tidak ada air yang bisa masuk ketika kita menggunakan ini dalam penyelaman, teman-teman ya. Dan di sini juga ada 4 tombol ya, menyesuaikan si Bipro-nya. Kita buka lagi. Dan menyesuaikan 4 tombol seperti yang ada di Bipro-nya ya, seperti ini. 1 2 3 4. Dan untuk di bagian kameranya sini juga terdapat untuk di bagian lensanya ya. Nah, jadi untuk kecekungan lensanya itu sampai 170 derajat, teman-teman. Jadi ini bisa banget buat kalian pecinta panorama seperti itu ya, untuk menggunakan kamera Bipro ini untuk hunting seperti itu ya, untuk berfoto-foto. Dan kemudian di sini untuk baterainya juga kita mendapatkan baterai seperti ini yang namanya adalah Li-ion baterai, teman-teman. Seperti itu ya. Dan ini bisa banget kita charging ulang lagi ketika sudah mulai drop. Kita masukkan lagi ya. Dan di sini juga untuk bodinya itu ada serat-seratnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Dan kita bakalan masukkan lagi ke dalam sini, teman. Nah, di sini kita juga mendapatkan sebuah tongkat seperti ini ya. Ini tongkatnya, dan ini ada strapsnya juga untuk bagian sini. Nah, untuk straps ini bisa kita copot seperti ini. Ini terbuat dari kain ya, teman. Dan ini bisa kita gunakan untuk pegangan di bagian jari kita. Dan di bagian atas sini juga terdapat sebuah spons, dimana ini berfungsi untuk ketika kita tangannya basah ataupun berkeringat tidak licin ketika dipegang ke sini, teman. Dan di sini juga terdapat besi seperti ini. Dan kita bisa masukkan ini ke tripod mountingnya, dan tinggal kita eratkan seperti ini, teman. Nah, hasil Bipro-nya bakalan seperti ini ketika sudah dimasukkan di tongkatnya, dan kamera ini siap digunakan untuk merekam video. Dan untuk harganya itu ingat di 1.290.000. Dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini, teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk boxnya ya. Kita bakalan mereview terlebih dahulu dari boxnya, kemudian baru di barangnya, teman ya, atau di kameranya. Nah, jadi di sini di bagian pertama tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini ada untuk harganya ya, yaitu di 1.290.000-an. Jadi lumayan juga untuk harganya. Di sini terdapat 2 foto seperti ini ya. Ini dimana kamera ini layak digunakan di tempat-tempat yang seperti ini ya. Misalnya seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di lautan seperti ini. Kameranya sangat support di tempat-tempat yang seperti ini, karena namanya juga bisa disebut action cam atau kamera aksi seperti itu. Dan kita juga tidak perlu atau tidak usah ketakutan lagi kamera kita lecet karena terbentur batu ataupun sampai terkena air ya, karena kita sudah mendapatkan semacam casing waterproof gitu, teman. Jadi itu berguna atau berfungsi untuk melindungi si kamera Bipro-nya. Kemudian di sini juga tertulis Bipro 5 Alpha Edition Mark II, teman-teman. Kemudian di sini ada 4K 30 fps dan 2.7K 30 fps untuk di bagian resolusi videonya. Nah, di sini juga untuk bagian fotonya itu 16 megapiksel 10 fps burst. Kemudian juga di bawahnya ada control view share. Nah, di sini memungkinkan kita untuk mengaitkan ke ponsel kita dan lalu ke smartphone kita ya, untuk si wifi-nya ini. Kemudian lanjut ke bagian sini. Di sini 4K untuk resolusinya. Kemudian ada dual LCD screen untuk front and back-nya, depan belakang ya. Dan juga di sini untuk eksternal mikrofonnya juga ada untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di sini ada true color-nya juga, dan di sini untuk 40mm ini yaitu 40 meter, dimana kita dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproof itu ya, teman-teman.
Oke, untuk bagian depannya sini sudah. Kemudian kita lanjut ke bagian samping sini. Di sini tertulis action, record, save, dan share, teman-teman. Seperti itu ya untuk bagian atasnya. Kemudian di sini juga terdapat dua foto seperti ini, yaitu berselancar di salju seperti ini dan juga di ombak gini ya, teman-teman. Dan di sini untuk kameranya support di tempat-tempat yang lumayan ekstrim seperti ini. Dan di bawahnya sini terdapat inside the box-nya. Yang pertama kita mendapatkan satu unit kamera Bipro 5-nya, teman-teman. Sudah pasti karena kita emang membeli Bipro-nya, yang pastinya kita mendapatkan satu unit Bipro 5. Kemudian di sini ada waterproof casing. Nah, untuk waterproof casing ini dapat melindungi si Bipro-nya ya. Tinggal kita masukkan ke dalam sini. Kemudian di sini ada handlebar mountnya, teman. Kemudian ada quick release mounting dan juga tripod mountingnya. Nah, untuk tripod mounting ini dapat kita gunakan untuk si waterproof casingnya ini, teman ya, untuk dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk tripod mounting ini bentuknya itu dia berbentuk tongkat ya, lumayan panjang untuk pegangan seperti ini ya, teman. Kemudian di sini ada 3 unit of 5-volt arms dan di sini juga ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini yaitu berfungsi untuk mencharging ulang si baterainya, teman ya, ketika sudah mulai drop. Kemudian di sini ada base mount with adhesive dan juga di sini ada ion baterainya, teman. Nah, untuk ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman. Jadi lumayan untuk jangka waktu yang lumayan panjang untuk bertahan baterainya ya. Kemudian di sini ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini adalah cadangan dari open back casing si waterproofnya, teman. Semisal open back casing dari waterproofnya ini pecah, kita bisa menggunakan penggantinya ini. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga mendapatkan USB kabel. Nah, USB kabel ini sendiri dapat kita gunakan untuk mencharging ulang si baterainya, teman ya. Dan tidak hanya kita gunakan untuk mencharging baterai, kita juga dapat mengkoneksikan ini ke perangkat seperti laptop dan komputer kita, teman ya. Nah, ketika sudah dikoneksikan, nanti kita di sana bakalan bisa memilih foto mana yang dihapus dan juga mana yang akan disimpan, teman ya, atau digunakan. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk strapsnya ini dia berfungsi sebagai pegangan di jari kita, teman. Di jari kita. Kemudian di sini terdapat eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita. Kemudian di sini ada extender for external mikrofon ya, teman. Dan di sini juga ada skeleton casingnya. Kemudian kita lanjut ke bagian spesifikasinya di bagian belakang sini ya. Nah, untuk spesifikasinya pertama di sini ada sensor yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor, teman-teman ya. Kemudian untuk di bagian bawahnya sini terdapat video, yaitu untuk resolusinya ada MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel, teman. Nah, jadi semakin semakin besar resolusi yang kita gunakan atau semakin HD resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar juga penyimpanan yang cepat dihabiskan, teman. Seperti itu ya untuk di bagian resolusi videonya. Kemudian bagian bawah sini terdapat foto. Nah, untuk formatnya itu adalah format JPEG, teman. Kemudian di sini ada pilihannya 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Kemudian di sini untuk lensanya yaitu fixed focus yaitu f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini untuk wide angle lensnya itu adalah 170 derajat, teman-teman. Jadi buat kalian yang pecinta panorama banget anaknya, kalian dapat banget menggunakan satu buah Bipro ini, teman ya. Kemudian di sini LCD screen-nya yaitu untuk bagian depannya itu ada frontnya 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian untuk bagian belakangnya 2 inci LTPS LCD, teman-teman. Nah,
Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk portnya itu ada 4 port. Yang pertama kita ada USB port. Portnya itu satu ya teman-teman, yaitu untuk mencharging si baterainya teman ya. Kita ada USB juga. Di sini ada HDMI-nya, portnya juga satu. Kemudian di sini untuk mikrofonnya yang berukuran 2,5 mm, yaitu portnya juga ada satu teman ya, berbentuk bundar. Dan untuk microscardnya atau memory cardnya itu yaitu slotnya juga ada satu. Nah, di sini terdapat 4 port ya teman-teman. Jadi di masing-masing mendapatkan 4 port ya teman-teman. Kemudian di sini untuk connectionnya, di sini tertulis WiFi 802.11 BGN ya teman-teman. Kemudian range up to-nya 25 m kuadrat seperti itu. Kemudian di sini untuk storage-nya atau penyimpanannya itu sampai 64 GB teman-teman. Jadi ini memadai lah untuk resolusi yang seperti 4K gini ya, karena penyimpanannya lumayan besar juga. Kemudian di sini untuk baterainya 1000 mAh, rechargeable ion baterai teman-teman. Dan untuk selanjutnya di sini untuk dimension yaitu unit only 60x41 x 22 mm teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk weight-nya, di sini unit only 65 gram teman-teman. Kemudian di sini waterproof-nya itu up to 40 meter deep. Kita dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter. Kemudian di sini untuk burst-nya up to 10 foto per shoot 16 megapiksel teman-teman. Jadi kita bisa banget menggunakan foto mode burst untuk mengambil satu jepretan saja dengan langsung kita mendapatkan 10 foto dengan berganti-ganti gaya. Kemudian sini time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 step value teman-teman. Kemudian di sini loop record-nya itu off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record ini batas perekamannya sampai 5 menit saja. Nah, ketika kita sudah merekam kemudian sudah mencapai 5 menit, dia bakalan mati sendiri teman-teman untuk perekamannya. Seperti itu ya. Udah, kita lanjut di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5 dan ada logo A seperti ini. Dan di sini juga App Store, kita bisa download di App Store dan juga di Google Play Store. Oke, seperti itu ya. Di sini juga terdapat ketika kameranya berada di dalam casing waterproof. Nah, untuk kameranya itu sendiri bentuknya seperti ini teman. Saya singkirkan boxnya dulu. Jadi ini bentuknya kecil banget dan ini memiliki kelebihan juga dapat dibawa kemana-mana teman. Jadi sangat mudah ya. Dan kamera ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro Mark II S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi dengan resolusi yang sebesar itu kita juga harus menggunakan memory card yang lumayan besar juga, karena semakin besar resolusi yang kita gunakan semakin besar juga ruang penyimpanan kita yang cepat dihabiskan. Kemudian di sini ada juga untuk dual LCD screen-nya, yaitu memiliki layar LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Kemudian bagian sini terdapat mikrofon port yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon, berfungsi untuk mempermudah dan menjadikan perekaman suara videonya teman. Tidak hanya untuk mikrofon port, di sini juga terdapat USB, HDMI dan juga untuk microscard-nya teman ya. Dan juga kita bisa control view and share with WiFi. Di sini kita bisa mengkoneksikan dengan handphone kita dengan cara mendownload aplikasinya. Dan juga ada foto mode burst shot yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan teman-teman. Nah, jadi sudah sangat canggih banget. Dan di sini kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof-nya teman-teman ya. Di sini terbuat dari plastik dan ada kunciannya juga di bagian atas ini.
Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Dan juga kita dapat kita buka seperti ini. Di sini juga ada bulat-bulat seperti ini, yang dimana ini spons ya teman. Ini bertujuan untuk penyangga si Bipro-nya ketika sudah berada di dalam sini teman-teman. Nah, seperti itu ya, ketika Bipro-nya sudah masuk ke dalam sini. Dan untuk selanjutnya kita tutup. Nah, di bagian penutup sini juga terdapat sebuah karet berwarna putih seperti ini. Ini dapat kita gunakan untuk mendorong udara masuk seperti ini, dan kita dapat menguncinya seperti ini. Dan jika sudah dikunci, maka ini bakalan tidak ada air yang bisa masuk ketika kita menggunakan ini dalam penyelaman teman-teman ya. Dan di sini juga ada 4 tombol ya, menyesuaikan si Bipro-nya. Kita buka lagi. Dan menyesuaikan 4 tombol seperti yang ada di Bipro-nya ya, seperti ini. 1 2 3 4. Dan untuk di bagian kameranya sini juga terdapat untuk di bagian lensanya ya. Nah, jadi untuk kecekungan lensanya itu sampai 170 derajat teman-teman. Jadi ini bisa banget buat kalian pecinta panorama seperti itu ya, untuk menggunakan kamera Bipro ini untuk hunting seperti itu ya, untuk berfoto-foto. Dan kemudian di sini untuk baterainya juga kita mendapatkan baterai seperti ini, yang namanya adalah Li-ion baterai teman-teman, seperti itu ya. Dan ini bisa banget kita charging ulang lagi ketika sudah mulai drop. Kita masukkan lagi ya. Dan di sini juga untuk bodinya itu ada serat-seratnya seperti ini, bisa kalian lihat. Dan kita bakalan masukkan lagi ke dalam sini teman. Nah, di sini kita juga mendapatkan sebuah tongkat seperti ini ya. Ini tongkatnya, dan ini ada strapsnya juga untuk bagian sini. Nah, untuk straps ini bisa kita copot seperti ini. Ini terbuat dari kain ya teman-teman. Dan ini bisa kita gunakan untuk pegangan di bagian jari kita. Dan di bagian atas sini juga terdapat sebuah spons, dimana ini berfungsi untuk ketika kita tangannya basah ataupun berkeringat tidak licin ketika dipegang ke sini teman-teman. Dan di sini juga terdapat besi seperti ini. Dan kita bisa masukkan ini ke tripod mountingnya, dan tinggal kita eratkan seperti ini teman-teman. Nah, hasil Bipro-nya bakalan seperti ini ketika sudah dimasukkan di tongkatnya, dan kamera ini siap digunakan untuk merekam video. Dan untuk harganya itu ingat di 1.290.000. Dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini teman-teman. Nah guys, jadi itu dia pembahasan tentang Brica Bipro 5-nya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Alvarez 26. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.